Toko kripto kan biayanya lebih murah memang dari Indodax ini gitu ya. Dan itu juga udah sering dibahas ya sama orang-orang. Gue yang kenapa gue lebih senang di Indodax gitu ya, karena Halo sahabat kripto, sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukan penasehat keuangan dan ini bukan ajakan untuk investasi. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan sharing informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. halo sahabat kripto, balik lagi. Sekarang gua mau ngebahas tentang Indodax versus toko kripto. Walaupun udah banyak yang bahas dan ini juga udah jadi topik basi gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini gue pengen ngebahas dari sudut pandang gua. Nanti di akhir gue juga bakalan nge-review juga dari sudut pandang gua ya. Istilahnya gua lebih milih mana gitu ya, Indodax atau kripto. Walaupun dua-duanya gua pakai sebenarnya ya. Tapi dari sisi aset gua tetap bakalan pilih yang mana gitu dari kedua ini yang lebih besar gitu ya. Gua taruh istilahnya aset gua yang mana yang lebih besar, gua taruh di sini atau di sini. Oke, kita langsung aja ke coin market cap ya sahabat kripto. Oke, kita lihat dulu sekarang Bitcoin di 715 juta ya. Terus Ethereum di 55 juta, Cardano di 40.000. Waduh, belum terbang juga ya. Binance keempat, ya kan. Dogecoin turun lagi kemarin ke 7 ke 8 ya. Oke, kita langsung aja ke sini ya, exchange. Ini kan crypto asset nih, exchange, kita langsung klik ya. Urutan pertama masih ditempatin nama Binance ya, terus baru Coinbase, FTX ya kan, dengan pasar 1,3 berapa nih triliun rupiah ya volumenya ya. Ini berarti volume transaksinya ya, ini 66 triliun 219 triliun. Wah, ini tinggi sekali nih FTX nih. Terus ada lagi Huobi Global ya, yang 5 besarnya nih, KuCoin, Kraken, Binance US, kita Bitfinex, Bigtime, Get.io yang 10 ini 10 besar ya. Oh, yang ke-11 ada Uniswap ya, dia DEX ya, decentralized ya. Kita lihat-lihat ke bawah untuk toko kripto itu ya kan. Nah, ini nih toko kripto di urutan ke-27, sementara Indodax di urutan ke-31 ya untuk dari ranking ya. Tapi ranking bisa berubah-berubah ya sahabat kripto ya. Karena apa? Tapi di sini kita bisa lihat gitu ya, dari sisi ranking aja Indodax ini udah kalah sama toko kripto gitu ya. Tentunya karena itu terjadi karena orang lebih tertarik dengan biaya-biaya murah gitu ya sahabat kripto ya. Toko kripto kan biayanya lebih murah memang dari Indodax ini gitu ya. Dan itu juga udah sering dibahas ya sama orang-orang ya. Dan gua nggak usah bahas lagi, cuman nanti gue bakalan bikin perbandingan aja gitu ya, sedikit lah ya. Karena memang orang udah banyak juga yang bahas toko kripto lebih murah, biaya transfer segala macam. Kita langsung aja masuk ke sini ya, toko kripto ya. Oke, open ini volume trading, volumenya 24 jam ya sahabat kripto ya. Sorry, 90 days ya. Tuh sampai high-nya 331 triliun. Wih, kok bisa gitu ya? Low-nya sampai 2,15 miliar berarti BM tuh ya. Oke, ranking ke-7 dulu, web traffic factor, marketnya ada 243. Nah, ini yang menarik, dia 243 ini cuman kayaknya yang BIDR-nya kita belinya kayaknya terbatas ya yang bisa pakai BIDR ya. Rata-rata pairingnya tuh USDT semua ya sahabat kripto ya. Oke, kita langsung menuju ke yang satunya lagi, Indodax ya kan. Ini grafiknya 90 days kalau all-nya. Dan ini juga pertimbangan gua juga ya, kenapa orang kan udah pada pindah semua nih katanya ke toko kripto gitu ya. Cuman kenapa gue masih bertahan di sini ya, karena faktor dia nih exchange pertama ya di Indonesia ya. Jadi nggak tahu kenapa gitu, gue lebih percaya aja gitu ya. Jadi lagian juga gue malas mindahin dana juga. Kenapa gue lebih senang di Indodax gitu ya, karena dia market pair IDR-nya tuh banyak gitu loh. Lihat aja tuh kan, USDT, IDR ya kan. Tuh, IDR. Sementara kalau kita balik lagi ya tuh, rata-rata IDR gitu ya. Ini yang bukannya sok-sok cinta rupiah ya, tapi memang karena lebih simpel ya kalau pairingnya tuh IDR. Sementara kalau toko kripto yang market pairingnya ya kan, kebanyakan tuh USDT dia. Tuh yang BIDR cuma 1, 2 ya kan, sisanya BUSD, USDT ya kan.
Nah itu juga yang jadi alasan gue kenapa gue belum meninggalkan Indodax gitu ya, walaupun di samping dengan biaya mahalnya itu ya. Tuh lihat tuh, tadi berapa, 2 ya, 3, 4, 5 ya kan, kalau nggak salah cuma 6 ya, 6 ya kan, 7 yang rupiah nih ya, kita hitung aja gitu ya. Tuh sisanya USDT semua tuh ya kan. Nah kalau nggak salah gue pernah ngitung sekitar ada 10 aset yang bisa pairingnya dengan BIDR ya, yang jadi kan maksud gue kalau seandainya pairingnya USDT kan agak ribet ya, kalau seandainya kita misalnya kita punya koin Shiba gitu ya, Shiba Inu gitu ya, terus kita mau take profit gitu kan, mau nggak mau kan kita harus tukerin dulu ke USDT, itu udah kena biaya ya kan, dari USDT ditukerin lagi ke BIDR kena biaya lagi ya kan, terus transfer ke banknya juga kena biaya lagi gitu ya sahabat kripto ya. Jadi karena alasan itu juga, walaupun biaya dia mahal gitu ya, gue tetap istilahnya aset gue lebih banyak di sini dibandingkan di sini gitu ya. Karena apa? Ya itu dia pairing dengan rupiahnya tuh banyak gitu ya sahabat kripto ya. Tapi bukan berarti gue ninggalin toko kripto juga enggak. Gue juga istilahnya gue taruh aset gue juga di toko kripto, tapi tidak sebanyak gue taruh aset gue di Indodax gitu ya sahabat kripto ya. Karena lebih enak sih ya kalau kita bisa trading dengan rupiah gitu ya. Tapi tetap gue bakal gunain toko kripto ini sebagai exchange kedua gue gitu ya setelah Indodax gitu ya. Kenapa ya? Karena juga banyak juga di sini istilah Indodax yang nggak listing di Indodax tapi listing di sini gitu ya. Kayak Solana lah, di Indodax nggak ada tapi di sini ada gitu ya. Ya itu gue baru pakai toko kripto gitu ya sahabat kripto ya. Kita lanjut, gue mau comparing biaya sedikit ya. Ini gue sebenarnya nih komplain gue sama sebagai pelanggannya Indodax gitu ya. Semoga aja Indodax ini denger gitu ya. Jadi gue mau comparing nih terutama biaya ETH ya, biaya transfer ETH-nya tuh gila banget ya sahabat kripto. Maksud gue 0,01 ETH istilahnya fee-nya gitu ya. Kalau gue udah hitung pakai kalkulator gitu ya, 0,01 itu kita mau transfer dari wallet ke wallet aja dikenakan biaya 550.000 gitu ya sahabat kripto ya. Nah sedangkan kalau seandainya toko kripto ya kan, ETH-nya ini biayanya hanya 0,035 gitu ya sahabat kripto ya. Gue juga bingung ya kalau kita hitung pakai kalkulator gitu ya, 0,035 kali 55 juta cuma 192.000. Dengan tadi di Indodax berapa? 550.000 gitu ya. Gue juga bingung gitu ya, kok biayanya bisa berbeda banget, besar banget begitu gitu ya. Nah ini nih buat Indodax nih, daripada gue juga jaringannya sama ya, gue pakai ERC20 nih yang paling mahal nih kan. Kalau BEP20 dia bakalan lebih murah gitu ya sahabat kripto ya. Nah buat Indodax semoga denger nih istilahnya keluhan kita, keluhan komplainan dari pelanggannya gitu ya sahabat kripto ya, dan mau membenahi biaya-biayanya, dimurahin lah. Gimana mau bersaing ya kan kalau biayanya nggak dimurahin ya kan. Tapi ada juga biayanya yang sama ya, maksud gue nih kayak ada ya, ini gue juga udah lihat ada dia dengan jaringannya Cardano gitu ya, dia biayanya 1 ADA. Nah ini sama nih ya kan. Ini kalau seandainya kita lihat di sini ya kan, fee-nya 1 ADA juga gitu ya, dia sama ya kan. Terus gue juga udah compare juga untuk kalau seandainya ya XRP gitu ya, dia 1 XRP kalau nggak salah beda lagi nih, sedangkan di toko kripto cuma 0,25 XRP kalau mau transfer gitu ya. Jadi gue juga bingung ya, nggak tahu ya, maksud gue biaya gas fee-nya itu kan harusnya kan sama gitu ya, cuman kan mungkin exchange juga mau ngambil untung dari gas fee itu ya, wajar aja sih maksud gue. Cuman maksudnya harusnya pihak Indodax ini mempertimbangkan lagi tuh biaya-biaya sultannya gitu ya sahabat kripto ya. Gua rasa itu aja dari gua ya kan. Thank you buat udah yang nonton gitu ya. Oke sahabat kripto, bye bye.